Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Airi Farhayu Anida. Aku merupakan mahasiswi dari program studi psikologi Universitas Insan Cinta Indonesia. Dan saat ini aku berada di semester 6. Dan di video kali ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psychology of Marriage and Family yang akan membahas tema yang relevan dengan kehidupan kita semua, yaitu pentingnya strategi komunikasi yang efektif dalam pernikahan. Pernikahan adalah perjalanan seumur hidup yang dilakukan antara dua individu yang berbeda. Entah itu berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, berbeda budaya, berbeda nilai, maupun berbeda cara berpikir. Di awal mungkin semuanya terasa manis, tapi seiring berjalannya waktu, perbedaan-perbedaan tersebut mulai muncul ke permukaan. Salah satu pemicu konflik terbesar dalam pernikahan adalah bukan karena hilangnya cinta, namun melainkan karena kurangnya komunikasi yang sehat. Nah, menurut The Gottman Institute, lebih dari 69% konflik dalam rumah tangga itu tidak pernah benar-benar selesai, karena pasangan tidak mengetahui cara berkomunikasi dengan benar. Lalu, apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan secara aktif, dan merespon dengan empati. Dalam pernikahan, hal ini mencakup menyampaikan perasaan tanpa menyalahkan, mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa sambil main handphone, memberikan waktu untuk bicara tanpa interupsi, dan memberikan ruang yang aman untuk bercerita. Tanpa komunikasi yang baik, cinta pun bisa terasa jauh, karena pada dasarnya manusia itu butuh didengar, dipahami, dan dihargai, termasuk dalam hubungan suami istri. Nah, sekarang mari kita bahas beberapa strategi komunikasi yang bisa membantu memperkuat hubungan dalam sebuah pernikahan. Yang pertama, gunakan iMessage. Alih-alih menyalahkan, nah kita fokus pada perasaan dan pengalaman diri sendiri. Contohnya, kamu sering mengatakan, kamu selalu pulang malam. Nah, kita ganti kalimat tersebut dengan, aku selalu merasa kesepian jika kamu pulang terlambat. Kalimat tersebut itu membuka ruang dialog, bukan sebagai pertahanan. Yang kedua, dengarkan aktif. Mendengarkan itu bukan hanya soal telinga, tapi juga hati. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar hadir, seperti kontak mata, anggukan kecil, atau ucapan seperti, aku paham, atau coba lanjutkan. Yang ketiga, kenali gaya komunikasi pasangan. Karena setiap orang itu memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Ada yang suka langsung to the point, ada yang memang perlu waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Nah, dengan mengenal gaya pasangan, kita bisa menyesuaikan penyampaian pesan. Yang keempat, jangan bicara saat emosi sedang tinggi. Nah, saat marah, coba ambil waktu dulu. Menunda sejenak bisa menyelamatkan banyak kata-kata yang akan disesali nanti. Yang kelima, jadwalkan waktu untuk bicara. Nah, kalau ini buat agenda untuk ngobrol mingguan. Kalau ini tidak harus formal, bisa juga sambil ngopi di malam hari. Yang penting ada waktu untuk mendengarkan tanpa gangguan. Dalam psikologi pernikahan, kita mengenal dua gaya komunikasi yang sangat berbeda dampaknya terhadap hubungan, yaitu gaya komunikasi destruktif. Gaya ini ditandai dengan selalu menuduh dan menyalahkan pasangan, dan sering menggunakan kata-kata seperti, kamu itu selalu, kamu itu nggak pernah, nada bicara tinggi, sarkasme, atau mengabaikan perasaan pasangan. Contohnya, pasangan yang merasa kecewa cenderung melampiaskan kemarahan dengan kemasan tuduhan. Contohnya, kamu tuh selalu lupa, atau aku tuh nggak penting ya buat kamu. Padahal kalimat seperti itu bisa memicu pertahanan, bukan solusi. Pasanganmu bisa merasa diserang, lalu akhirnya menutup diri dan balik menyerang. Nah, sekarang coba ganti gaya komunikasi kamu menggunakan gaya konstruktif. Misalnya, mengekspresikan perasaan dengan jujur tanpa menyudutkan, fokus pada situasi bukan menyalahkan karakter, dan memberi ruang untuk klarifikasi dan respon.
Misalnya, daripada menyalahkan seseorang, kamu bisa mengatakan, "Aku merasa kecewa karena ada harapan yang tidak terpenuhi. Aku ingin kita saling memahami lebih baik." Nah, gaya komunikasi konstruktif ini bisa mengundang empati dan menciptakan ruang untuk membicarakan masalah tanpa menambah konflik. Pernikahan yang kuat bukan yang tanpa masalah. Tapi ketika masalah datang, pasangan bisa menghadapinya bersama-sama karena mereka memiliki cara berkomunikasi yang lebih sehat. Jadi, kalau kamu sudah menikah atau sedang mempersiapkan pernikahan, belajarlah untuk mendengarkan, untuk memahami, dan juga bicara dengan hati. Mulai dari sekarang, coba tanyakan kepada pasanganmu, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa lebih dimengerti minggu ini? Pertanyaan kecil tersebut bisa membuat perbedaan yang lebih besar. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa cinta saja tidak cukup, karena kita juga perlu komunikasi yang sadar dan sehat. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika kamu merasa terinspirasi. Sampai jumpa di video edukatif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.